Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Yanwar Fikri Dewadinandra dengan NIM G231230158. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah dengan tema Ormas Islam dan Upaya Pencegahan Radikalisme Keagamaan. Latar belakang ditulisnya makalah dengan tema tersebut adalah karena Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki keberagaman yang sangat kaya baik dari segi budaya maupun agama. Dalam konteks ini, peran organisasi kemasyarakatan Islam menjadi sangat vital dalam menjaga harmoni dan stabilitas nasional. Organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan berbagai organisasinya telah lama menjadi pilar penting dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Mereka tidak hanya berperan dalam pengembangan pendidikan dan kegiatan sosial, tetapi juga dalam upaya menjaga keutuhan dan kedamaian masyarakat. Namun, akhir-akhir ini, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya ancaman radikalisme keagamaan. Radikalisme keagamaan tidak hanya mengancam keamanan sosial, tetapi juga merusak citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mengantisipasi dan mencegah paham radikal di masyarakat. Ormas Islam sendiri memiliki peran strategis dalam hal ini, mengingat jangkauan dan pengaruh mereka yang luas di berbagai lapisan. Beberapa hal yang akan dibahas di makalah ini yaitu 1. Apa itu ormas? Dan bagaimana pandangan agama Islam terkait ormas? Lalu, bagaimana pandangan agama Islam terkait radikalisme? Dan bagaimana peran organisasi masyarakat Islam dalam upayanya mencegah radikalisme? Oke, yang pertama kita bahas apa itu ormas. Ormas atau organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Lalu pengertian organisasi Ormas Islam. Ormas Islam adalah suatu organisasi yang berbasis pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menyebarkan, mengembangkan, dan memperkuat pemahaman serta pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Ormas Islam berfungsi sebagai wadah bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, dan amal, serta berperan dalam pembinaan dan pembangunan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan sendiri, Ormas telah menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dan ta'awun kerjasama dalam selama berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Di dalam agama Islam, ukhuwah Islamiyah dan ta'awun dipandang penting sebagaimana dijelaskan oleh surat Al-Imran ayat 103 dan juga surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, kita membahas radikalisme. Apa itu radikalisme? Secara etimologis, kata radikal dalam bahasa Inggris bisa bermakna bertindak radikal dan dapat juga berarti sampai ke akar-akarnya. Radikalisme bermakna berada pada posisi ekstrim yang jauh dari posisi tengah-tengah atau melewati batas kewajaran. Sementara secara terminologis, radikalisme adalah fanatik pada suatu pendapat dan menegaskan pendapat orang lain, abai terhadap historis Islam, tidak biologis, dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat, maqasid al-syariah. Menurut M. Mujibuddin, radikalisme didefinisikan sebagai suatu paham yang ingin melakukan perubahan drastis dan cepat terhadap tatanan sosial atau politik yang ada. Radikalisme sering kali muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Mengikut radikalisme cenderung menginterpretasikan ajaran agama atau ideologi mereka secara ilegal dan rigid. Dan tidak jarang mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya jika dipandang perlu demi menegakkan keyakinan mereka. Dalam pandangan Islam, dalam radikalisme disebut dengan istilah al-gulu, al-tashdud, al-tanattu, al-gulu,
juga diartikan melampaui batas, tidak mengikuti fitrah, membebani diri dengan suatu keyakinan di luar kemampuannya, terlalu keras, melebihi batas yang seharusnya, dan tidak pada posisi yang sewajarnya, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171. Dari penjelasan di atas, terkesan bahwa setiap sikap yang berlebihan identik dengan ekstrim, dan setiap yang ekstrim identik dengan penyimpangan. Dalam hal yang lain, bahwa bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah, merupakan elemen dalam Islam yang sangat penting dan menentukan. Sebab Islam adalah agama fitrah, maka yang seharusnya adalah menaati Allah sesuai dengan fitrah. Selanjutnya adalah pencegahan radikalisme agama. Untuk mengatasi radikalisme atau dengan kata lain deradikalisasi, Muhammad Arqon dalam bukunya menawarkan konsep dengan deideologisasi agama. Deideologisasi adalah upaya membedakan antara agama autentik dengan agama yang terideologisasi oleh kelompok-kelompok radikal. Agama autentik adalah agama yang terbuka dan toleran, sedangkan agama yang terideologisasi adalah agama yang ditafsirkan secara reduktif, manipulatif, dan subjektif menjadi agama yang intoleran. Ketika agama memasuki ranah ideologi, maka ketika itu agama telah menjadi bagian dari kebenaran yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang hakikatnya melawan teks agama itu sendiri, seperti perusakan, pembakaran, penghancuran, dan pengaboman atas nama agama adalah sekelumit kisah tentang wajah agama dengan tafsir yang keras dan radikal atau fundamental. Ormas Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan radikalisme agama ini. Beberapa ormas besar seperti NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berusaha untuk menyebarkan pesan Islam yang moderat dan toleran, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanggulangi paham radikal ini. Berikut ada beberapa peran yang dimainkan oleh ormas Islam dalam mencegah radikalisasi. 1. Penyebaran pemahaman Islam moderat. Ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin, yakni Islam yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Ini melibatkan pengajaran tentang toleransi antar umat beragama dan pentingnya memahami ajaran agama secara kontekstual dan moderat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari interpretasi agama yang ekstrim. 2. Program pendidikan dan pelatihan. Banyak ormas Islam yang menjalankan program pendidikan untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya memahami agama dengan benar dan baik. Misalnya NU yang memiliki pesantren-pesantren yang mengajarkan Islam moderat dan memberikan pelatihan kepada para pengurusnya agar dapat menjadi agen perdamaian dan pencegahan radikalisasi. Berikutnya adalah 3. Aktivisme sosial dan ekonomi. Beberapa ormas Islam juga melibatkan dalam kegiatan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang seringkali menjadi salah satu faktor pendorong radikalisasi. Dengan mengurangi ketimpangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat, ormas Islam berupaya menciptakan kondisi yang lebih stabil dan damai. 4. Dialog antar agama. Ormas Islam di Indonesia juga aktif dalam dialog antar agama, memperkuat kerjasama antar umat Islam dan komunitas agama lain. Ini penting untuk mengurangi kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi ketegangan sosial yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok radikal yang menyebabkan paham ekstrim. 5. Upaya deradikalisasi. Banyak ormas Islam yang terlibat dalam upaya deradikalisasi termasuk dengan bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk membimbing individu yang terpengaruh paham radikal. Melalui inisiatif ini, ormas Islam di Indonesia berperan besar dalam pencegahan radikalisasi, memberikan pendekatan yang lebih konstruktif dan moderat terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pembahasan makalah di atas adalah ormas Islam atau organisasi masyarakat Islam adalah kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan berkepentingan, nilai, atau agama khususnya Islam untuk melakukan kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, dan amal yang mendukung pembangunan nasional serta menguatkan ukhuwah Islam dan ta'awun. Dalam pandangan Islam, ormas yang bergerak dalam koridor syariat dan menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah berperan positif sebagai wadah untuk mencapai kebaikan bersama selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Dalam menghadapi radikalisme, Islam mengajarkan keseimbangan dan menolak segala bentuk sikap ekstrem yang melewati batas atau guluh. Radikalisme yang menafsirkan agama secara kaku dianggap menyimpang dari esensi Islam yang rahmatan lil alamin. Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah berperan penting dalam pencegahan radikalisme dengan mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Mereka melakukan program pendidikan,
pelatihan, dialog antar agama, serta aktivisme sosial dan ekonomi yang membantu mencegah ketimpangan sosial dan meredam potensi radikalisme di masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai makalah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.